Berdiri di saat tahun ajaran baru, di bulan Juli tepatnya 1999, pondok pesantren yang bernama Mustofawiyah, salah satu pondok pesantren yang memiliki gagasan membangun generasi penerus muda sebagai ahlul Quran di Kabupaten Bengkulu Tengah. Memiliki lembaga madrasah sanawiyah dengan jumlah keseluruhan santri dan santriwati sebanyak 50 siswa. Sejak awal berdirinya pondok pesantren ini diwajibkan memiliki program tahfizul Quran. Berlokasi di Desa Tabaterunjam, Kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Pondok Pesantren Mustofawiyah mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat sekitar sejak berdirinya pondok pesantren ini. Dari hasil diskusi, ada kesepakatan bagaimana peran kita untuk generasi selanjutnya di daerah kita karena kita berdomisili di sini. Salah satu muncul pemikiran kawan-kawan, bagaimana kalau kita dirikan satu lembaga pendidikan di Bengkulu ini. Maka kita sepakat untuk mendirikan pendidikan yang kita namai dengan pondok pesantren. Itu awalnya. Untuk menaungi itu, maka dibentuklah pada tahun 1999, dibentuklah yayasan namanya Yayasan Pendidikan Mustofawiyah. Dengan berdirinya yayasan itu, maka kita sepakat lagi dinamakanlah pondok pesantren ini Pondok Pesantren Mustofawiyah. Yang pada awal berdirinya adalah itu di Desa Kembang Seri. Desa Kembang Seri sekitar 1 kilometer dari sini. Kenapa demikian? Karena ini merupakan hasil daripada perkumpulan, tidak ada pemilik modal yang secara khusus untuk mendanai baik pembangunan, operasional, dan lain sebagainya. Tidak ada, maka diadakan pendekatan kepada masyarakat di sekitar kita. Alhamdulillah kita mendapatkan satu dermawan, yaitu yang terhormat Haji Ibrahim Nasution, mewakafkan sebidang tanah sekaligus bangunan di atasnya, yang itu pada waktu itu adalah gudang beras. Itu diwakafkan kepada yayasan. Oleh yayasan itulah yang direnovasi. Memiliki lahan seluas hampir 4 hektar, pembangunan pondok pesantren Mustofawiyah ini terus dilakukan. Maka dari itu, seluruh jajaran pendiri pondok pesantren serta masyarakat sekitar turut andil memberikan ide ataupun gagasan yang cemerlang agar pesantren Mustofawiyah tetap diminati masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka. Awalnya itu memang unik dia, karena santri laki-laki itu ditempatkan pada pondok-pondok. Kemudian sistem belajarnya juga agak unik. Kenapa? Karena kita di samping perpaduan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama, tetapi kita juga bagaimana santri kita harapkan mendalami, dia bisa membaca buku kuning. Jadi kita perdalam itu ilmu sorof dan ilmu nahu sebagai alat untuk dia bisa membaca buku kuning, mengartikan, kemudian mengambil intisar daripadanya. Nah, ini yang kita dorong terus. Kemudian salah satu keunikan adalah bahwa setiap waktu itu kita itu setiap habis sholat diadakan muhadarah, dia belajar tampil. Sehingga nanti dengan belajar tampil kita harapkan nanti menjadi ustadz dan ustazah di masyarakat. Nah, ini.
adanya mendalami hukum-hukum Islam dan akidah Islamiyah yang pas lewat karangan Hasan As'ari dan Abu Mansur Maturidi. Itulah kitab yang kami pakai di sini. Kemudian pendalaman kitab Nahu dan Sorob. Kemudian kitab Fikih. Kemudian kitab Kuning. Kemudian kami di sini mendidik anak-anak kami ini untuk menghafaz Al-Quran. Tapi bukan sebatas menghafaz Al-Quran aja. Karena kami yakin kalau sebatas menghafaz dan tidak betul-betul mengamalkan ayat-ayat Al-Quran itu, bagi kami tentu kurang sempurna. Kami tanamkan kepada mereka akidah Islamiyah yang pas lewat pelajaran akidah yang sudah artinya disusun oleh para ulama-ulama kita yang telah terdahulu, termasuk seperti yang saya katakan tadi, Abu Mansur Maturidi dan Abu Hasan As'ari. Melanjutkan dan melestarikan apa yang telah dibawa dan dikembangkan oleh pendiri pondok pesantren ini sebagai salah satu lembaga pendidikan yang membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan baik formal dan non-formal, hingga pengajaran secara klasikal yang diberikan, diharapkan nantinya peserta didik mampu menimba ilmu agama dengan baik selama 3 tahun ke depan. Nah, jadi metode pendidikan di Pondok Pesantren Mustafawiyah sebenarnya dari dulu dia itu terpadu antara pelajaran pondok dengan pelajaran kurikulum yang ada dari Kementerian Agama. Kemudian di luar pondok, setiap waktu habis sholat yang wajib, anak-anak ini kami suruhkan muhadharah, artinya bertabalik. Artinya para habis sholat zuhur 2 orang, habis sholat asar 2 orang, habis sholat maghrib juga 2 orang, kemudian habis sholat isya 2 orang, habis sholat subuh 2 orang. Begitulah terus menerus dalam 1 minggu, kemudian minggu yang akan datang diulang lagi. Karena kami yakin bahwa anak-anak kami ini nanti akan menjadi anak-anak yang bisa artinya betul-betul memberikan artinya pelajaran-pelajaran kepada adik-adiknya, dan juga paling tidaknya mereka itu bisa berguna di masyarakat mereka setelah mereka itu kembali ke daerah mereka sendiri. Salah satu tugas saya adalah untuk mensinkronkan antara pendidikan formal yang ada di MTS dengan program yang diterapkan di Pondok Pesantren Mustafawiyah ini. 3 tahun ditargetkan minimal keluar dari MTS ini atau keluar dari Pondok Pesantren ini bisa menghafal 3 juz Al-Quran. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة.
Ahlul Quran itu betul-betul yang memahami Al-Quran, kemudian paham cara membaca Al-Quran dengan sempurna, sebagaimana konsep Tuhan dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran itu dengan sempurna. Maka diajarkan kepada mereka itu belajar tajwid dengan sempurna, makhrij huruf dengan sempurna, agar mereka itu paling tidaknya nanti kembali kepada desa mereka, mereka itu akan bisa menjadi paling tidaknya imam masjid. Karena udah banyak artinya anak-anak murid kami yang keluaran pondok pesantren ini, kami sering berceramah juga ke daerah-daerah, ketemu dengan mereka. Kami beruntung dengan anak-anak yang ada di Mustopoya. Sekarang di desa kami ini, murid-murid kamu itulah Pak Lubis yang menjadi artinya imam kami dan khatib kami di desa ini. Awal mula keberadaan pondok pesantren Mustofawiyah ini berada di Desa Kembang Sri atas dasar tanah wakaf yang diberikan kepada Haji Ibrahim Nasution. Santri dan santriwati yang diterima pada saat itu berjumlah 150 orang. Sejak tahun 1999, pembangunan terus dilakukan. Untuk santri dan santriwati, bila ingin menetap di asrama, sekarang ini Pondok Pesantren Mustofawiyah sudah menyediakan asrama, baik putra dan putri di dalam kompleks pondok pesantren. Murotal Quran hingga mentadaburi Quran sudah menjadi kegiatan rutinitas para santri dan santriwati, walaupun sudah menjadi kegiatan rutinitas. Walaupun sudah mendapat pelajaran umum dari pondok pesantren ini. Adapun metode yang kami gunakan pada saat sekarang ini, yaitu metode Tarekoh Tasasuli, yang mana metode ini coba kami terapkan di anak-anak, karena kita berpikir bahwa kemampuan anak yang kita sesuaikan metodenya, yaitu yang metode yang pertama inilah, yaitu metode Tarekoh Tasasuli, yang nantinya kita baca, ustadznya baca satu ayat, kemudian anak mengulang ayat itu, diulang-ulang sampai 10 kali. Setelah mereka hafal, baru kemudian dilanjutkan dengan ayat yang kedua. Setelah ayat yang kedua mereka hafal, maka diulang lagi dari 1 sampai 2 serempak. Itulah metode Tarekoh Tasasuli ini yang kita gunakan. Nanti ini akan terus dalam 1 hari 5 ayat, 1 hari 5 ayat, 1 hari 5 ayat, sampai mereka betul-betul paham. Dan akan kita ayat-ayat ini nanti seperti tadi di sekolah, mereka akan mengulang, murojaah, diulang kembali ayat-ayatnya. Setelah itu setiap hari ditambah 5 ayat lagi, 5 ayat lagi. Nah, sementara karena kemampuan, kita melihat dari kemampuan anak yang belum bisa memenuhi standar kita untuk menghafal Quran. Tapi kalau mereka sudah kelas 2 nanti, artinya pelajaran agamanya, tajwidnya sudah mereka pelajari semua, mungkin akan kita rubah dengan metode yang kedua, yaitu metode yang selanjutnya lebih memudahkan lagi, lebih memperbanyak hafalan mereka. Keberadaan pondok pesantren yang semakin beragam dalam bentuk peranan dan fungsi menjadikan lembaga pendidikan Islam dengan pelajaran umum dan agama yang seimbang. Mendidik santri dengan mengedepankan tahfizul Quran. Pondok pesantren ini menjadi wadah untuk berkontribusi mencetak generasi muda yang religius, cerdas, dan berwawasan luas. Pada awalnya kehendak orang tua, dan orang tua saya memilih pondok pesantren sini. Mungkin karena kekhawatiran orang tua saya. Setelah saya tinggal di pondok pesantren Mustofawiyah ini, saya tahu apa alasannya mengapa orang tua saya memondokkan saya di pesantren ini. Karena dari sebanyaknya murid atau anak di luar sana tidak memiliki akhlakul karimah. Kesannya saya di sini bisa bertemu dengan teman-teman baru dari berbagai daerah. Dukanya saya sulit bertemu dengan orang tua. Libur dan ketemu saja juga sulit.
Sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam, sebenarnya masing-masing pondok pesantren memiliki tujuan pendidikan yang berbeda. Sekalipun begitu, setiap pondok pesantren mengemban misi yang sama, yakni dalam rangka mengembangkan dakwah Islam. Sedangkan secara khusus, tujuan pondok pesantren ini adalah mempersiapkan para santri untuk menjadi ahlul Quran dalam ilmu agama. Untuk itu, kegiatan pendidikan Islam yang lazim digunakan di pondok pesantren ini adalah para tenaga pendidik menggunakan kitab-kitab Islam klasik yang dijadikan bahan ilmu untuk mendidik santrinya. Kendala di saat kita mengajari anak ini membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, itu yang pertama, kondisi masjid kita terlalu dekat dengan jalan raya. Sehingga dengan dekatnya ini, di saat menghafal, anak-anak terganggu dengan kondisi jalan yang suara bising kendaraan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan anak-anak ini berbeda-beda. Karena dia dari SD, bukan dari MI, madrasah. Sehingga untuk menghafal Al-Quran itu butuh orang yang bisa membaca Al-Quran. Sedangkan anak-anak kita belum bisa membaca Al-Quran dengan baik. Hal inilah satu kendala membuat agak lambat untuk kita menerapkan penghafal Al-Quran. Dan yang ketiga, bahwasanya fasilitas kita, baik Al-Quran yang mengacu kepada metode menghafal Al-Quran, itu sendiri belum dapat kita penuhi dengan baik. Karena rata-rata anak kita tidak membawa Al-Quran yang Al-Quran pojok. Al-Quran pojok ini Al-Quran digunakan untuk khusus menghafal. Sedangkan Al-Quran digunakan sekarang ini hanya Al-Quran standar. Peserta didik tidak hanya mendapatkan pelajaran ilmu agama. Di dalam pondok pesantren Mustofawiyah ini, para santri dan santriwati diajarkan pendidikan informal berupa ekstrakurikuler, seperti halnya olahraga, menjahit, dan aktivitas seni olah vokal. Tujuannya tidak lain, yakni mengajarkan mereka untuk melatih diri menjadi pribadi yang mandiri dan tidak hanya paham atau terampil dalam hal keagamaan saja, tetapi juga terampil dalam pengetahuan umum yang bermanfaat bagi kehidupan pribadinya kelak di masyarakat. Insya Allah, harapan dari kami Pondok Pesantren Mustofawiyah ini, baik ya dari pimpinan yayasan maupun staf pengajar atau guru-guru, insya Allah tahun 2021 atau 2022 akan diadakan aliyah, dan mudah-mudahan masyarakat Bengkulu Tengah mendukung, dan insya Allah pemerintah daerah Bengkulu Tengah akan mendukung juga. Namun mulai dari sekarang ini kami insya Allah akan berusaha ataupun berikhtiar untuk mengadakan aliyahnya nanti agar anak-anak bisa lanjut langsung ke aliyah di sini. Menghafal Al-Quran bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi bukan pula sesuatu hal yang tidak mungkin. Dengan sistem pembelajaran yang diterapkan di pondok pesantren ini, santri dan santriwati mempunyai target menghafal Al-Quran 1 juz dalam 1 tahun. Artinya, selama menempuh pendidikan selama 3 tahun ke depan, setidaknya sudah menghafal Al-Quran lebih dari 3 juz. Alasan saya memondok di pesantren ini adalah untuk mencari ilmu dan bisa membanggakan kedua orang tua. Sukanya bisa banyak teman, tolong-menolong, bermain, sholat. Saya memilih pondok pesantren ini karena saya didorong kedua orang tua saya. Saya akan membahagiakan kedua orang tua saya. Saya nanti balik akan memberikan mahkota kepada kedua orang tua saya. Tahfiz Quran merupakan salah satu ciri khas dari Madrasah Sanawiyah di Pondok Pesantren Mustofawiyah ini. Program Tahfiz Quran
di madrasah ini pun merupakan program unggulan yang sudah dikembangkan sejak awal berdirinya pondok pesantren ini. Dengan mengedepankan menghafal serta memahami kandungan Al-Quran, para pendiri dan tenaga pendidik berusaha menciptakan lulusan yang terbaik dengan memiliki hafalan Al-Quran sebagai pedoman dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, keinginan pondok pesantren ini pula untuk membuka program tahfiz, memelihara, dan melestarikan para penghafal Al-Quran, khususnya pada pendidikan pondok pesantren Mustofawiyah ini. Harapan kita di saat nanti anak-anak didik ini menghafal Al-Quran, kita berharap agar kiranya semua pihak, tentunya dari yayasan, dari pengasuh, kemudian dari tukang masak, semuanya kita ikut bersumbangsi di dalam melaksanakan kegiatan pendidikan keagamaan ini, khusus untuk memenuhi tujuan atau visi misi kita, yaitu menjadi tahfiz Quran. Minimal anak-anak kita tamat dari pesantren ini itu bisa 3 juz minimal hafalnya. Tetapi ke depan yang kita harapkan adalah, makanya kita perdalam bagaimana santri ini kita godok menjadi suatu insan yang agamis dan berakhlak karimah. Ini akan menjadi pionir nanti ke depan untuk mendorong menjadi contoh dan teladan kepada generasi selanjutnya untuk memang ada minat untuk belajar di pondok pesantren. Kita harapkan, dan 2021 kita sudah bertekad ini akan kita raih semaksimal mungkin, dan kedepannya juga kita berharap, apalagi sudah saya katakan tadi, kita punya usaha dan ini nanti akan kita upayakan untuk bisa mendukung baik pembangunan, operasional, dan juga lain-lain untuk pembiayaan dari pondok pesantren kita ini. Sampai